Halo Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai indeks glikemik pada makanan. Salah satu penyakit dengan angka kejadian yang cukup tinggi baik di dunia maupun di Indonesia adalah diabetes mellitus, yaitu kondisi kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat menghasilkan cukup insulin. Bagaimana prinsip diet untuk pasien diabetes mellitus? Prinsip diet untuk pasien diabetes mellitus adalah 3J, tepat jadwal, tepat jumlah, dan tepat jenis, yaitu dengan mengutamakan makanan yang rendah indeks glikemik. Mau tanya nih, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan indeks glikemik? Tidak tahu. Indeks glikemik atau glycemic index adalah ukuran seberapa cepat karbohidrat dari makanan tertentu meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Memangnya, apa pentingnya kita mengetahui indeks glikemik? Dengan memahami indeks glikemik pada makanan, kita dapat lebih mudah untuk mengendalikan kadar gula darah. Hal ini sangat penting diperhatikan bagi penderita diabetes agar tidak mengalami peningkatan kadar gula darah secara drastis sesudah mengonsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik tinggi. Bagaimana klasifikasi pangan menurut indeks glikemik? Klasifikasi pangan menurut indeks glikemik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah makanan dengan indeks glikemik rendah atau kurang dari sama dengan 55. Kedua adalah makanan dengan indeks glikemik sedang atau 56 sampai 70. Dan yang terakhir adalah makanan dengan indeks glikemik tinggi atau lebih dari sama dengan 71. Setelah mengetahui mengenai indeks glikemik, sekarang saatnya time to quiz. Mari tebak, mana indeks glikemik yang lebih rendah dari dua makanan berikut? Jawabannya adalah indeks glikemik nasi putih yang dimasak dengan merendam beras selama 35 menit, kemudian ditanak selama 10 menit, lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih yang ditanak selama 30 menit. Semakin singkat proses perebusan yang dilakukan, makanan tersebut akan semakin memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Ternyata, indeks glikemik nasi pecel lebih rendah dibandingkan nasi putih. Hal ini dikarenakan menambahkan karbohidrat dengan bahan makanan yang mengandung protein, lemak, dan serat dapat menurunkan indeks glikemik, seperti nasi putih yang ditambahkan protein nabati dan serat seperti sayur toge menjadi nasi pecel, maka indeks glikemiknya pun jadi menurun. Jawaban pertanyaan selanjutnya adalah indeks glikemik buah yang lebih muda lebih rendah dibandingkan buah yang lebih matang. Semakin matang, maka indeks glikemik buah akan semakin tinggi. Selanjutnya, roti tawar gandum ternyata memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Karena makanan yang lebih kaya serat memiliki indeks glikemik yang lebih rendah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi indeks glikemik pada makanan adalah sebagai berikut: proses pengolahan, proses pencampuran dengan bahan makanan lain, kandungan serat, protein, dan lemak. Apa perbedaan indeks glikemik dan beban glikemik? Beban glikemik atau glycemic load adalah nilai yang menunjukkan respon glukosa darah setelah mengonsumsi satu porsi makanan yang mengandung sejumlah karbohidrat.
Beban glikemik dihitung dengan mengalihkan nilai indeks glikemik makanan dengan jumlah karbohidrat yang terkandung dalam satu porsi makanan tersebut, kemudian dibagi 100. Sebagai contoh, wortel 100 gram mengandung karbohidrat 5 gram dengan indeks glikemik 47 gram. Jadi, beban glikemik wortel tersebut adalah 2,34. Dalam jumlah 100 gram, ternyata wortel memiliki beban glikemik yang lebih rendah dibandingkan 50 gram roti tawar. Jadi, jika ingin makan dengan porsi lebih besar namun lebih rendah beban glikemik, mari konsumsi sayur lebih banyak. Dari yang sudah saya sampaikan, perlu kita ingat bahwa indeks glikemik pada makanan sangat dipengaruhi oleh pengolahan makanan tersebut, serta mengutamakan mengonsumsi makanan rendah indeks glikemik merupakan salah satu penata laksanaan diet yang tepat bagi pasien diabetes mellitus. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu perhatikan kandungan indeks glikemik pada makanan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.